Halo semuanya! Pernahkah Anda membayangkan dua entitas mitologi paling ikonik di Nusantara, yang satu dari Samudra Selatan Jawa dan yang lainnya dari jantung Pulau Bali, harus berhadapan dalam sebuah pertarungan? Sebuah gagasan yang mungkin terdengar fantastis, namun menyimpan kedalaman makna filosofis dan budaya yang luar biasa. Kita berbicara tentang Ratu Laut Selatan yang misterius, Nyi Roro Kidul, berhadapan dengan penjaga kebaikan yang gagah perkasa, Barong Bali. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan sebuah benturan kekuatan simbolis, nilai-nilai, dan bahkan alam semesta yang diwakili oleh masing-masing entitas. Dalam narasi video ini, kita akan menyelami lebih jauh apa arti pertarungan antara dua sosok legendaris ini, menguak latar belakang, kekuatan, dan implikasi mendalam dari imajinasi kolektif bangsa kita. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan spiritual dan budaya yang akan membuka wawasan baru tentang kekayaan warisan tak benda Indonesia. Mari kita selami lebih dalam asal-usul dua tokoh mitologi yang memegang peranan sentral dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, Nyi Roro Kidul, atau yang sering juga disebut Kanjeng Ratu Kidul, adalah sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Kisahnya telah diwariskan turun-temurun dari era kerajaan-kerajaan Mataram kuno hingga masa kini, menjadikannya salah satu figur mitologi paling kuat dan dihormati di tanah Jawa. Beliau digambarkan sebagai ratu yang cantik jelita namun misterius, mampu memberikan kekayaan sekaligus mendatangkan musibah, dan seringkali dikaitkan dengan kekuatan supranatural yang tak tertandingi dari samudra yang dalam. Keberadaannya membentuk jalinan erat dengan berbagai ritual keraton dan kepercayaan masyarakat pesisir, di mana setiap gelombang laut seolah menjadi napasnya yang agung. Di sisi lain, dari Pulau Dewata Bali, muncul sosok Barong, makhluk mitologi berwujud singa atau macan yang melambangkan kebajikan dan pelindung alam semesta. Barong adalah representasi Dharma atau kebaikan yang secara abadi berhadapan dengan Rangda, Ratu Iblis yang mewakili adharma atau kejahatan. Sejarah Barong berakar kuat dalam tradisi Hindu Dharma Bali, di mana ia bukan hanya sekadar karakter dalam sebuah tarian, melainkan manifestasi spiritual yang diyakini menjaga keseimbangan kosmis dan melindungi desa dari segala ancaman gaib. Setiap gerakannya dalam talian Barong adalah simbolisasi perjuangan tiada henti antara kebaikan dan kejahatan, sebuah drama kehidupan yang dimainkan secara ritualistik di pura-pura dan desa-desa di seluruh Bali. Tokoh-tokoh penting seperti para pendeta dan seniman tari adalah penjaga tradisi yang memastikan warisan Barong tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat. Mendalami lebih jauh, Nyi Roro Kidul dapat didefinisikan sebagai manifestasi kekuatan alam yang tak terduga dan di luar kendali manusia, khususnya kekuatan laut yang maha dahsyat. Kepercayaan padanya mencerminkan hubungan spiritual yang mendalam antara masyarakat Jawa dengan lingkungan maritim, di mana laut bukan hanya sumber penghidupan, melainkan juga entitas gaib yang patut dihormati dan ditakuti. Konsep dasarnya berpusat pada keseimbangan antara memberi dan menerima, keberanian untuk menghadapi misteri, serta penghargaan terhadap batas-batas alam yang tak kasat mata. Secara simbolis, Nyi Roro Kidul juga seringkali dikaitkan dengan kekuasaan dan kemakmuran, namun juga dengan risiko dan bahaya yang tak terhindarkan jika keberanian atau keserakahan manusia melampaui batas. Berbeda dengan itu, Barong Bali adalah perwujudan langsung dari kebaikan yang abadi, sebuah konsep fundamental dalam filsafat Hindu Dharma. Ia berfungsi sebagai pelindung komunal yang secara aktif menolak bala dan menyeimbangkan energi negatif yang datang dari entitas seperti Rangda. Cara kerja Barong terlihat jelas dalam pertunjukan tariannya yang ritualistik, di mana para penarinya seringkali mengalami kondisi trans, menunjukkan bahwa Barong bukan sekedar topeng atau kostum, melainkan wadah bagi energi spiritual yang nyata.
Prinsip fundamental di balik Barong adalah bahwa kebaikan dan kejahatan akan selalu ada dan berjuang satu sama lain. Namun kebaikan, Dharma, pada akhirnya akan selalu melindungi umat manusia dan mempertahankan keseimbangan alam semesta. Maka, jika membayangkan pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan Barong, kita tidak sedang membayangkan baku hantam fisik, melainkan sebuah dialog kekuatan simbolis, kekuatan misterius dan tak terkendali dari laut. Nyi Roro Kidul bertemu dengan kekuatan pelindung komunal yang diwujudkan, Barong. Bagaimana dua kekuatan sebesar ini yang beroperasi di ranah dan tujuan yang berbeda akan berinteraksi jika takdir menyatukan mereka? Menggali lebih dalam, ada fakta dan data menarik yang menggarisbawahi relevansi dua mitos ini dalam masyarakat kontemporer. Tahukah Anda bahwa menurut beberapa survei budaya dan penelitian antropologis, mayoritas masyarakat di Jawa dan Bali, terlepas dari tingkat pendidikan atau latar belakang sosial mereka, masih memegang kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul dan Barong. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan bagian integral dari sistem kepercayaan yang mempengaruhi cara mereka memandang dunia, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, destinasi seperti Pantai Parangtritis di Yogyakarta yang sangat erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul menarik jutaan wisatawan setiap tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Dengan ritual persembahan dan larangan memakai baju hijau menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman di sana. Di Bali, pertunjukan tari Barong bukan hanya atraksi wisata semata, tetapi juga ritual sakral yang tak terhitung jumlahnya diadakan di pura-pura dan desa-desa, terutama selama hari raya keagamaan seperti Galungan dan Kuningan. Sebuah studi kasus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah mencatat bahwa tarian Barong adalah salah satu daya tarik utama yang menyumbang presentase besar kunjungan wisatawan budaya ke Bali, menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap tahunnya. Fakta mengejutkan lainnya adalah bagaimana kedua mitos ini terus beradaptasi dengan zaman. Mereka muncul dalam film modern, serial televisi, bahkan video game, menunjukkan daya tahan dan relevansi kultural yang luar biasa. Perbandingan dengan mitos lain di dunia menunjukkan bahwa Nyi Roro Kidul dan Barong memiliki keunikan dalam representasi dualitas dan koneksi mendalam dengan alam, yang membedakannya dari figur mitologi barat yang cenderung lebih berfokus pada individu. Tren yang jelas terlihat adalah meningkatnya minat dari generasi muda dan akademisi untuk mengkaji mitos-mitos ini tidak hanya sebagai dongeng, tetapi sebagai sumber kearifan lokal dan identitas bangsa yang tak ternilai harganya. Dampak dan implikasi dari keberadaan mitos Nyi Roro Kidul dan Barong jauh melampaui sekedar cerita rakyat. Mereka memiliki pengaruh mendalam terhadap masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Secara sosial, kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul membentuk semacam etika tidak tertulis dalam berinteraksi dengan laut, memupuk rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam dan kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Kisah-kisah tentangnya seringkali berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak berlaku sombong di hadapan alam. Di sisi lain, Barong berperan besar dalam memperkuat kohesi sosial dan spiritual di masyarakat Bali, di mana ritual dan tarian Barong menjadi sarana komunal untuk menjaga nilai-nilai kebaikan, memurnikan lingkungan, dan meneguhkan identitas budaya kolektif. Dari segi ekonomi, kedua mitos ini telah menjadi magnet pariwisata yang sangat kuat, menghasilkan jutaan dolar melalui kunjungan wisatawan, penjualan souvenir, dan penyelenggaraan upacara adat. Lebih dari itu, mereka juga memberikan dampak lingkungan secara tidak langsung. Rasa hormat yang ditanamkan oleh mitos Nyi Roro Kidul terhadap laut dapat mendorong kesadaran akan pentingnya konservasi ekosistem maritim, sementara Barong sebagai penjaga keseimbangan alam secara implisit mendukung pelestarian lingkungan darat dan adat istiadat yang harmonis dengan alam.
Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keaslian dan kesakralan mitos ini di tengah arus komersialisasi dan modernisasi yang pesat, agar tidak hanya menjadi komoditas pariwisata semata. Namun, manfaat jangka panjangnya jelas. Kedua mitos ini terus membentuk identitas bangsa Indonesia, menjadi fondasi kearifan lokal, dan memberikan pelajaran moral yang tak lekang oleh waktu. Mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan alam dan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana kedua entitas mitologi ini berinteraksi dengan dunia kita. Dan bayangkan bagaimana pertarungan mereka akan terwujud. Di Jawa, setiap tahun Keraton Yogyakarta dan Solo menyelenggarakan ritual labuhan sebagai bentuk persembahan dan penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Ritual ini bukan hanya simbolik, tetapi dipercaya mampu menjaga keselamatan dan keberkahan kerajaan serta rakyatnya dari pengaruh negatif. Kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang ditarik ombak saat mengenakan pakaian hijau di Parangtritis yang dipercaya sebagai panggilan Nyi Roro Kidul menjadi peringatan nyata akan kekuatan mistis laut yang selalu dihormati. Di Bali, pertunjukan tari barong tidak hanya terbatas pada pementasan turis. Itu adalah bagian integral dari upacara keagamaan seperti ngereh, di mana energi barong dipercaya masuk ke dalam penari, menampilkan kekuatan spiritual yang sesungguhnya. Misalnya, dalam menghadapi wabah atau bencana alam, masyarakat Bali seringkali melakukan ritual barong keliling desa, barong bangkung, untuk mengusir roh jahat dan memulihkan keseimbangan. Jadi, jika Nyi Roro Kidul dan Barong bertarung, itu mungkin bukan dalam bentuk baku hantam, melainkan pertarungan domain dan pengaruh. Nyi Roro Kidul mungkin akan mencoba mengambil yang terbuang ke laut, sementara Barong berusaha melindungi mereka yang berada di daratan. Atau, ketika sebuah krisis moral melanda masyarakat pesisir, Nyi Roro Kidul mungkin akan bermanifestasi dalam badai laut yang menghukum, sementara Barong akan dipanggil melalui ritual kebaikan untuk menenangkan dan membersihkan energi negatif di daratan. Ini adalah metafora untuk kompleksitas kekuatan alam dan spiritual yang saling terkait dalam kehidupan. Memandang ke depan, masa depan mitos Nyi Roro Kidul dan Barong akan terus berevolusi, beradaptasi, dan tetap relevan di tengah masyarakat modern. Ada tren yang menunjukkan bahwa generasi muda semakin tertarik untuk menggali akar budaya mereka, melihat mitos bukan hanya sebagai cerita kuno, tetapi sebagai sumber inspirasi dan identitas. Potensi perkembangan mitos-mitos ini sangat besar, mulai dari integrasi ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari kearifan lokal, hingga eksplorasi lebih lanjut dalam bentuk seni kontemporer, film animasi, bahkan game daring yang mendunia. Pada akhirnya, pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan Barong bukanlah tentang siapa yang akan menang secara fisik, melainkan sebuah refleksi tentang kompleksitas alam semesta dan kekuatan yang mengatur keseimbangan hidup. Keduanya adalah penjaga, meskipun dengan domain dan cara yang berbeda. Nyi Roro Kidul menjaga keseimbangan laut dengan aura misteriusnya, sementara Barong menjaga kebaikan di daratan dengan kekuatan pelindungnya. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Ini adalah pengingat bahwa warisan spiritual dan budaya kita sangatlah kaya, mengajarkan kita tentang harmoni, rasa hormat terhadap alam, dan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Mari kita terus melestarikan dan memahami kedalaman makna di balik setiap cerita yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Terima kasih telah menonton.